Sebelum masuk videonya, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng untuk tahu video paling baru. Dan jika kalian suka dengan videonya, klik like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khumasi. Kita bab nerangno pira-pira makalah sing bangsa 5. Lima potongan-potongan kalimat. Wa fil khumasi sabun itu wa syurna lan rompula pane mau ibatan nasihat. Sitatun ta sing 6 akhbarun rupa pira-pira hadis wal baqi ta sing sekarine ku atharun pira-pira athar. Athar nak tenggene disiplin al hadis dawuh selain nabi. Biasane disebut apa? Athar dawuh tabi'in napa dawuh tabi'in. Al maqalatul ulaiti makalah sing pertama iku ngene. Ruya dan riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawakan man ahana khomsatan khosiro khomsatan. Man desapane wong ahana iku nglecehno sapa man. Nyinakno sapa man, to nyepelekno sapa man. Adalah tegese nyepelekno sapa man khomsatan ing wong 5 minan nasi saing manusa. Khosiro mongko tuna sapa man khomsatan ing perkara 5. Manane ahlaka tegese ngrusak sapa man khomsata umurin ing 5 pira-pira perkara. Siji man ku wong istakhaffa, manute sabane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man bil ulama iklan pira-pira ulama. Manane di antara ka gambar arep tinggal sapa man tak di mau ing mulyana ulama. Fasira mongko tuna sapa man adina ing babagan agama. Fa innahu mongko sak temne ulama. Mboten tak ngono. Non keliru nggih. Non ganti on tak barang tak sasar. Fa innahum ya tak benar. No, yang tahu sesat musuh. Ya nek sik cop. Fa inna hum mongko sak temene ulama iku makdan syariat iku dadi tambange syariat, panggonane syariat. Makdan iku tambang, manane ulama iku tambange syariat. Wa man tisabane wong istakhaffa iku nyepelekno sapa man. Nyepelekno al bil umara iklan pira-pira umara. Ya, penguasa negara atau penguasa pemerintahan. Ilmu logi dikese boro-boro raja zaman dhisik ki raja. Khasira mongko tuna sapa man adunya ing dalam urusan dunya. Li anahum karena saat temne umara iku alladzina wong akeh yuratibuna kang gawe urusan, tertibno manan kang gawe ketertiban sapa ladina umur dunya ing urusan dunya. Wazima mahlan kendaline dunya. Yaitihim ana ing tangane umara. Nek nyepelekno ulama rugi agama, nyepelekno umara rugi dunya. Wa man tisapane wong istakhaffa nyepelekno sapa man bil jironi lan pira-pira tangga ilmu jawirin atase sing nanggani kabeh. Fil masakin ing dalam pira-pira panggonan fisik manan masakin jamil jihati sing sekari ana arah. Khasira mongko tuna sapa man al manafi'an pira-pira manfaat. Manane il khairat itu pira-pira kaapian naratikang ditawassalu kang digawe pelantaran apa biya khairat kal matlubi maling barang sing dituju. Ruwiyah dan riwayat napa ana sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa nabi walladzi nafsi biyadi. Walladzi tumidat nafsi kang te awak ingsun biyadi ana ing tangane lagi. Iku ngene layuk minora iman sapa abdun kawula hatta yubasi go seneng sapa abd. Ijarihi maring tanggane abd seneng mak ing perkara yuhib kang seneng sapa abd di nafsi krana awak dhewe. Kamane ndak ada seseorang iman kecuali seneng tanggane kancane kaya dene seneng ning awake. Iki damai Indonesia tenan. Kancane seneng menang ya melok seneng. Dadi kancane susah kalah ya melok susah. Akhirnya seneng sedina susah. Jadi sing menang susah regani kancane sing kalah seneng regani kancane sing Indonesia barokah. Hadise lali minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu. Jadi kena di bojo elek mus iku seneng. Perkarane tanggamu bojone ayu. Sing tanggam bojone ayu tetep susah mergo regani coba sing bojone. Aja terus ora berani. Jadi jas kok ana Rawang riwayat hadis sapa muslim dan muslim. Riwayat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ta'ala. Satana wa ta'ala yusiku seneng sapa wa ar-rajula ing lanang. Lahu kula ing tetep kedhe rajul jarusuin, utahe tangga sing elek, to jarusuin. Utahe tangga sing elek sami. Kados tingkir asap wonten sauin wonten suwun. Yudihi kang larani sapa jar ing wong. Allah itu mencintai seseorang sing ditangga elek, sing tangga elek mau tukang menyakiti dia. Fayasbiru.
Mongko sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusu. Wayah tasib lan golek ganjaran sapa wong ku ing jaro suwe. Jadi ditonggo elek senane misi wae jamaah nyetel dangdutan kowe mangkelno. Nah, iki dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno apa? Hatta fiasi wa nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan au matin kematian. Hatta fiasi wa nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan au matin kematian. Rawang riwayat hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek, dia eleki terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisab maknanya apa sarana apa? Mengko Ramadan imanan wahtisab. Terus niki penting ya, kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah bojo dia. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Jadi kita diadat keluarga kiai lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarram, terus dinya uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhiminal ghaidh ngendhalekno apa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kalau juga balik jadi kiai, ditamoni tiang, terus digurui, terus ngomong untuk dirinya bolak-balik. Ya kalau rata jawab, lalu dia keminter dijabi, sebarno, tahu ini. Itu saya kesal dewi. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu, Ila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting, cuma Ila itu Ahmad bin Hanbal. Dia di Tanom itu meleteni ragawan tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajatali juga sudah ada butuh kamu silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumah. Setelah dia sampai rumah dipanggil lagi ya Ahmad, ternyata saya butuh kamu silakan ke rumah saya ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad relax happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf terus tanya kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan karena dipanggil disuruh kembali lagi. Dari Muhammad, aku nuruti kon mergo perintahe Nabi, aku ora urusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nabi mbek tangga. Tapi ngundang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintahe Nabi. Ya ora ono urusane mbek kowe, iki tenang ae. Terus kula mulang sampean kan ora prospek, tapi perintahe pangeran. Ora prospek kan, pokoke perintahe. Jadi kula mulane saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajian, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang karena di saat itu saya nerangno hukumnya pangeran. Jadi mulang itu kelebihannya kan muji pangeran. Lah nak donga iku sak api-api iku hadun nafsi, tetap ana unsur mementingkan dirinya apa. Nah, kalau donga mbek mulang pede mulang. Kalau nak donga nu isin nang pangeran apa. Antarane ngamalku mbek penjalukanku nang akeh jaluk ya, kan jenenge cah pola. Amal ora banyak tapi jaluk aneh. Ora prestasi ujuk bonus kan wong aneh. Kowe wong aneh kabeh. Nek donga semangat amal. Sok gaib kabeh. Ibarat kerja prestasinya enggak ada tapi minta apa? Bonus. Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyekan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah, tanazzuh, ta'zimu. Sehingga kalau nak mulang beda. Karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan langit bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar. Karena orang ngajar itu hilang hadun nafsi. Kalau mulang puan itu. Saya pernah di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas itu. Anak-anak sarang minta terus saya ingin nyamini dengan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Sekarang ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam ya ada nanam beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Saya ini wong kuali, seneng dia itu sewantok jadi itu. Tapi nak ngaji ragu.
Itu sirine kenapa ora pati buka sowan. Kiai nak buka sowan, ini wong sowan. Ya lu bingung. Tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng kiai betul. Aku takon. Wah, wakai. Harus sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh. Sowan kiai yo sowan yo pangestu terus piye. Misale ke haji yo pangestu aku terus tak pangestu ning dia mung butuh haji mabrur. Rukune ra roh, syaraté ra roh sampai mabrur mbah. Ya kaji ya iku badhe kaji, syarat saya kaji nopo kan aku iso nerangno. Atau wong begitu yo. Coba 01, coba 02. Ping gitu. Dongakno ya donga sak Indonesia adil lho. Karena persatuan Indonesia. Nah, oleh dongakno apa salah. Sitok itu jelas. Kita enggak kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong Jepang itu lo haji badhe dong ana kaji mabrur. Sampeyan roh Pak rukun sak tak dongan. Iku ibarat ana wong ora iso numpak sepeda motor. Yai kula dongano selamat. Lagi sing selamat. Iso loro dongano selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencolot. Lah wong rukun syaraté rasa kok dongano kaji. Ngono kiai sing gelem yo akeh. Nanti salahnya damblak nang wis adat kita ini salah dalam makanya saya itu mana kayak orang usah sowan aku orang guna nih sowan yang ngaji yang ini jenis sowan kan yang ngaji titik itu sowan ya sebedak ditekdir ketemu nah, ditekdir saya gak bisa ngelak tekdir tapi tekdir malah gue ikhtiari nah gue ikhtiari jenis modus apa jadi orang tekdir apa modus jadi beda tekdir apa modus. Kan kok gue yo kuwatir wis ngerti nek kiai malam Selasa malam Jumat juga ngaji. Tekan undangan milih malam Selasa, nek wis malam Selasa ra. Wah, tapi gue istirahat mau di undangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah sing habis uang banyak. Kadang orang itu enggak tanya syarat pokoknya tawaf itu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita madzhab apa? Kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahallul awal itu apa? Tahallul tsani apa? Itu enggak. Ya itu nggak pulau kaji mabrur, itu nggak ini kan yang bingung. Bagaimana mau kayak uang pak sepeda motor raiso, dia tuh nggak pak sepeda motor, selamat. Kan jadi aneh, cara urutan tahapan itu. Tapi ini Indonesia juga aneh, tapi kita ahlul ilm, roh kelakuan uniku kelakuan. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan. Kalau apa hubungan apa? Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Rukun kuili saja, meskipun pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama. Jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib, sama-sama tidak tahu kan? Sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud. Kata Rasulullah kan, umir tu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Dan Nabi ngendikan detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, karena nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umir tu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Kita ini, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabhah, satu apa? Baduk bisa di sana apa? Jidah. Apa? Baduk bisa. Keneng. Masuk keneng. Apa? Mesti ra iso. Apa? Jidah. Dene nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Dene iki yo gaya. Kok nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali kan kono. Sampai wali kan utun terus. Jadi malah sombong. Ra iso cara aku sombong. Apa Mas? Kudu jawab. Apa? Baduk kok. Ada di sana. Keneng. Masuk keneng. Apa? Tidak kok elek. Saya ngecap pireng lho kadang kok bojone.
Apa? Beda-beda dahi itu. Bener tuh. Wes kowe sing nasihat keliru lah, pokoknya sing penting kowe ngomong. Apa? Batuk iki. Ya batuk. Ya sepakat batuk ya. Regani wong sepuh. Wah, ya Arabi tenan. Kanjeng Nabi aku di umat Mustafa aku wis lara, luwih lara Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saat itu. Kau jadi niru itu. Takok Nabi, Islam itu nopo ya Rasul? Ya Islam itu siji maca syahadat. Nomor loro Nabi. Salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 poso Ramadan. Pas Ramadan Pak, ya Ramadan. Sing wajib Ramadan. Apa? Zakat. 5 haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wal aqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwih gak kurang. Jadi wong gak gelem salat sunat ku mah mboten. Salat sunat ya mah mboten. Tapi Nabi itu apa komentarnya Nabi? Man sarrahu ayam biro ila ahli jannah fal yang biro ila. Kita kepengen roh penduduk swarga delok wong pas-pasan. Dene mau duwe logika salat sunat itu penting, nak menawa fardune rasah sunate. Kok dene cara dekne agama itu problem. Dadi dipene pas wae. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi tadi tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abi, ini pentingnya. Kalau yang nggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Gitu. Tapi bayangno itu non Muslim, ya non apa? Misalnya non Muslim, apa Islam roh Mustafa, duhane 8 rakaat. Wong khusyuk, singgoten kan mesti khusyuk. Singgoten khusyuk. Duhane tok. Duha paling afdal berapa rakaat? 8. Qobliyah dhuhur sing ideal ya. 4 loro iku serodok males. Ba'diyah 4. Qobliyah asar 4. Wis piro? 8 12 tambah apa? 16. Terus 16. Ba'diyah asar kriminal ya ora oleh. Terlalu semangat. Ba'diyah dhuhur iku ana ulama nyunatno salat awabin. Iku bareng maghrib iku ana salat apa? Awabin. Bareng maghrib dintekno nganti apa? Bari isa iku witir. Witir iku berapa? 13. Pinten? Sing ideal. 11 atau 13? 11. Ana sing darani 11, ana sing darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah Isya itu khilafnya. Berarti piro? Hitung matematika ora roh lali. Piro? Mulai duha. Fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil, pokoke wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sido. Umpama wong Islam ngakoni sunat kabeh sing ape Islam ora sido. Engko pikirane ora kok berlehare nek ora Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene iki. Yo, Cina ditombo Islam roe Islam pas. Salat pas. Dhuwur yo pas. Asar yo. Ngono tok. Mulane wong iku aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek aku terlalu untuk dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk nih fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anut aku bolak-balik fatwa aja. Jadi wong itu ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu, Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni ya. Diseneni ojo ya. Abdul bin Mas'ud itu penggaweane lucu menawa sausé Nabi wafat. Nyungi pingpong sing bedino Tuhan. Tua. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus itu kudu karo memposisikan sunnah koyo. Tapi kok jangan takut aku fatwa bola-bola aku aja salah. Aku tok wis sing korban. Lho mergo aku pantes, aku keuangan pangeran, tapi nek terlalu sholat kudu dadi syariat. Tapi kan tel kangen itu sholat. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air itu susah ya.
Jadi nyiapkan bejana, baba apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ini menurut saya Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya nggak apa-apa kamu puasa sunat, tapi nggak boleh dipersiapkan. Terus sekarang nggak ada apa-apa, nggak ada perlakuan khusus. Pokoknya nggak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya lama. Karena tadi bayangnya misalnya kue Cina atau Ka'bah, itu Islam khusyuk. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh ibadah kok sak mungkin. Tapi nek rokok aku ora mungkin kan roe sangu turu, tangi rokokan. Bariku ngopi. Bariku jagungan. Bariku mlaku-mlaku mak sudah montor. Islam ngono iku tok. Tapi nek Islam ora Mustafa. Iso-iso wis buka bro. Wah, kok bariku wiridan. Bariku beda-beda. Bariku pohon wis. Berleren ganteng. Jadi, melane agama itu unik. Ya agama itu nopo. Kue ra khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusuk terus ya salah. Terus dia ora biasa lah. Anut bakatmu nopo. Ya kalau pokoknya ngilo dhewe Gusti kula iki bakate. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangno kan. Ini karena menyangkut akhwat. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus kan? Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya, jawaban saya gitu. Saya tidak ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan. Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi. Jadi nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan khafifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya hanya gini? Biasanya kan wudhunya sempurna. Ditanya, apa mau sholat? Lah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu. Dia terus wudhu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Nah ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh tidak? Enggak boleh. Kalau sunat, karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena keke khusyuk diantem karo santri wajib dalak bar. Wah, aku paling bingung. Kulo sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu semua wajib dalak. Ya bingung. Tak wajib no, aku ya ora bakat. Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus dia nerapi. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Tahu poso dia poso. Kalau nanti di santri gue poso 4 tahun, padahal dalil kan setahun dia 10 tahun. Tak tahu kok ikan. Lalu yang batal kapan? Rencana pulau 11 tahun. Dong, 3 tahun modal negon gue saku isin malah habis. Batinku tapi batinku. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena kiai kedua, biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau ini uang keramat, lah dia ngaji kami lah. Bahkan kenapa di poso pinter? Tak ngono itu, uang keramat itu penting orang roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso malah Nabi ora poso. Karena takut dianggap masyhur. Qiyam Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, gila hari ke-6. Padahal pertama Qiyam Ramadan itu terinspirasi oleh siapa itu? Oleh Nabi. Ya. Namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak, hari ketiga tambah. Hari ke-4 kila ke-6, tapi yang masyhur itu ke-4. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang, sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu pasti kamu dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus nggak sholat Qiyamul Lail di masjid maksudnya orang. Nah, aku kan sak neng omahe maksudnya.
Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi mana fardu dan itu ulama harus dijaga. Kalau ada aslinya di izin sering izin di tonggo pulau. Misalnya sholat isu saban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah dan tonggoku yang ngerti nak orang melok. Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melok terus udah ke fardu. Nak orang terus udah ke bahagia. Jadi ya kadang melok kadang ora. Saya jelas kalau sering sudah kok jelas. Mangan, amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada yang menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi ojo tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus ora salat isu saban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim ngene wis beda kali. Jadi rada enak lah soalnya aman, aman tentram terkendali pokoknya. Karena apa? Wis entuk mandat kusnudzon lho, jadi rada aman maksudnya. Kayak kowe kan ra entuk kusnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam iki. Sentimen. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama saya hafal teksnya dan memang saya hafal. Wa innahu kana Rasulullah la yad'ul amala wa yuhibbu ma khafata ayyufradu alaihi. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Beliau sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usaha gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika, tidak jawab saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi tidur, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak? Melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwa. Amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang, saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat. Pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu Allah tangi turun itu pantesin sikatan. Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu berat. Ada umat Nabi yang jadi karena orang sudah kejang di jalan. Terus sampai rasolat perkara. Orang gowo sikap. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane lagi. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa indah kulli sholatin sebagai riwayat ada indah kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Kowe saiki ngene. Kowe ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis enggak? Ya. Normalnya sholat itu kalau pelengahan batal. Karena gak ngergani pengiran. Soal pangeran pelengahan, pukar-pukar, sangop. Rai-rai ngono itu pantasnya dibatal gak sholat. Pelengahan, pukul-pukul, pukar-pukul, pantasnya lho sholat itu dibatal. Lu cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kalau di otoritas fatwa. Tapi mau dibatal lu yo sakake, akhirnya ora dibatal. Mau Nabi ketika ini jom kowe nak sholat di pengiran. Ojo pelengahan gak sopan iku tok. Mestine ya pengen ngendikan batal tapi piye to rai-rai ngene. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan terus memihak. Wong toriko sampean wajib no, koyo wajib dalam ilmu wajib. Mau balik koyo dakwah itu wajib. Terus sing ahli negara koyo hukum si ASIB wajib. Terus kono. Nah, ulama itu yang jaga konstitusi, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh di antara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Tohir ini. Abdullah bin Husain bin Tohir ini yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nang jare bangun, jadi kayak ngalim urip.
Sekarang ke santri di zaman era kulo, santri kan karpet teng-teng jamaah. Iku ono sing masak, ono sing lagi nyumet kompor, ono sing tengah-tengah goreng tempe. Dari kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, apa? Jenal yo kepengin santri wajib kos ben tertib, engko jamaah ben tertib. Tapi jare kamu dewe tak wajibno barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya ora wajib, ya rawani. Akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern wajib, enak deh, lengkap. Tawain jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya ada boleh. Kita wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat baru. Dan itu masalah besar cara konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariat Kanjeng Nabi. Jadi Nabi muni, misalnya Nabi berkata, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ngendikan lam yajib, gak wajib cum. Terus kowe sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran pirsa, Nabi kok jadi saiki. Kira-kira wani ya, sejalan. Kok guyu-guyu. Tapi aku tok sing ngakon ojo kowe ya, aku berapa aku tok. Kira di pondok itu sing tegar. Kok santrimu ndek bakat beling kok kiai lho tadi. Jadi memang berat, jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye, dadi kiai ku loro-loro mun ngandel toleransi. Nara bakat ora usah. Salat qashar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qashar apa itmam? Sebaiknya, sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qashar. Kalau Imam Syafi'i menghentikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qashar itu hanya ya juzuannya boleh, tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang oleh kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nah untuk bonus juga, maka wajib qashar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya, nah aku anut kaul sing wajib qashar. Aku ya penting qashar. Nah kowe kan qasharan berdasar males, mulane gak wali-wali. Jamin. Aku ngosor, kayak ngosor wali aku ngosorin kan makin males. Papa dia loro, ambil loro. Lu nak kalau kangen pengiran, kepengen papa. Cuma khawatir kalau sombong, perkara ini nompong. Terus saya nak, terus bilang no sombong itu. Terus, oh keren aku coro. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarat tidak senang? Dan ada hadis inna wa yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaihu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima sebagaimana suka kalau kewajibannya. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, "Ben, aku tukokno sabun." Terus gak nurut, aku gelo ta, gak jawab saja ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak mengindahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Ben iki duit tak kei duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo ta. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krana perintah gak dilakoni tok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kan boleh aku, coba gue gak cerita. Itu berarti boleh kafe. Ya senasib gue, dia boleh. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta asih. Nah kalau sama takut, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Si istiqomah ya ben istiqomah, ngelakoni ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak.
wajib. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan, sampai sekarang saya ya misalnya ini tahadus gini, masa mulai nukarkan uang-uang pecahan, istilahnya kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah berbaraja beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa nggak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan, terus puasa. Ya. Saya biasa puasa suro, puasa apa, tapi nggak persiapan. Putih duduk ya Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus puasa. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Nggak pede siam negus, nggak tak siam negus. Oh, jadi Abu Bakar biasa ya. Duduk sih, jangan duduk begitu. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger karo kowe kan ngono kok geger. Lho ini konstitusi cara ulama ini. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya api. Kalau dia rada ra cocok gede, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling. Dia ini fanatik gawe kaligrafi. Tulisan wae. Tidak. Nak rapati gelem nuku yo rada diambok wong iki. Ya aku dhisik yo iskal, paksa ora dosa. Ngedone tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wis tuwek mati lagi tak takok. Wis mati. Mbah kula niku janggal jenengan sendiri. Saiki mau mati kula takok. Ya apa? Dene sepuh beras kok. Ngene to. Ngene ha. Kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam pur. Tapi nek sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadat. Aku yang mendingan, jadi ngomong mulai dhisik agak tak bantah. Tangan-tangan dia bener, saya kena mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai-rai rantuk hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim tanpa muslim. Bareng ana tulisane Islaman lho kan. Nggih. Kowe marung misalnya, ya ngene. Marung ning daerah tertentu sing ora kenal. Kan misalnya Arab iki kodho apa manuk. Nek dikuliti ya kodho ya ngene. Tapi bareng ana tulisane ayat kursi kan manuk iki mosok. Ayat kursi saingan mbek kodho kan ngono. Paham kan? Jas ya. Aku pas iku umur 17 baru. Berarti dia dulu santri-santri yo kon ngerti. Kok nak suruh duwe ngamuk. Ini di mondok ini Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah ya adik mbah kula. Dadi adik kandunge. Aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbek kula, tapi bantah ape. Barang ape gak pundut wis karo ketara kenapa kabudut. Tak. Cek diutang aku tak takon yo. Bapak mung dereng kabudut iku jawab piye? Yo jawab. Saya alhamdulillah, kamu diwajibno kan sudah tuku dhewe. Apa? Malah sing ro kajilah sono gambare Ka'bah. Alhamdulillah. Bae ku modus opo. Tapi alhamdulillah orang kajilah kan bergambar. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takut kena opo ben ra kebakar. Aduh. Nyati ra jadi tas jimat. Ono sing gambare naklu Rasulillah semacam-macam. Tapi saiki gampang diteni. Karena Jawa Timur sampai kedua-duanya tulisin Nahdlatul Ulama gampang menang. Mustafa itu mah, Mustafa apa? Ini sih mau ketemu ahli sunnah. Tapi malah ahli sunnah ketemu. Gue mus, awang dia rawan yang ngenyak gue. Awangnya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Ini ngaji aku, ganjaranku 10, aja balik 8 misalnya. Gak loro kakean. Nama lele itu ditulis sitok ya? Sitok, nama apa? 10 Songong misalnya poin songong. Dan ada ngenyak Mustafa, wah dosa, ngenyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwun ya, agama ini gak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambahi pas
justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal kayak saya nih, orang-orang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak pulang bertanya, ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat, tapi kalau saya selalu melakukan pasti tidak fardu karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena dia orang wali mungkin saking menyembunyikan amalnya, mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat tapi sama sekali nggak ada yang. Tapi sanggup ingin menjaga konstitusi. Karena tadi. Makanya Rasulullah itu semacam wong keramat mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinten. Tapi Umar gawe gerakan terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8. Tapi kan semuanya ngikuti qiyamul lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal. Mana ada ono sidik-sidik sunnah Rasul tanggal 4 bubar. Ya, delok satu-satu sunnah. Ya tapi mosok sunnah Rasul kok malah ninggal ibadah. Malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah bantah-bantahan ku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 yo bolak-balik, makmum 20 yo. Bola balik, nggak ada pengaruh bagi bola tetap harap pengen karena masalah. Kan ini di jalur khusus mas, jadi sekarang melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kue nak maghrib paling cara pengenan imamnya tetap aku. Tuh akhirnya dia imamnya, tapi cara pengenan. Dan Nabi ya tahu makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mesti tok Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, bahwa jada Rasulullah min nafsihi khifah. Hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasir Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misalnya dengan Nabi. Ali bin Abi Thalib yang misalnya Nabi, Fadl bin Abbas ya siapa? Misalnya di sini, itu ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya gak etis kalau tidak apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Nabi di papa, hanya masyhur itu karena Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman bin Auf itu Nabi entah kemana gitu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu. Suwira tempat-tempat, padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Nabi sekali-kali tahun Nabi Abdurrahman sholat ya rada sakar PDW. Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab Sirah itu ada bed walam yusallil Mustafa khalfa ahad illabna aufin walahu fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin, kecuali walahu fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gadena agar sholat kayak Imam Mustafa Rufin atau Imam Kanjeng Nabi. Tidak gaya-gaya dari zaman aku tahu Imam. Ya tentu nih akhirat tetap aja Nabi situ. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Ya tetap mikir. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Iku ya imam itu mus tulisanmu tetep gak ono tulisan ngono. Mustofa imam Gus Bayu ora ono. Kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman niku ora disahno. Ya kalau suwun nggih, pokoke sunat nggih tetep sunat, wajib nggih tetep. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali ngedan. Termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lamya. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nanti kan ngepek. Ngepek itu kaya iya kaya orang tidak tadi laula an asyukko
ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwak mutlak. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, nggak keberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yaqqa sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan, sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditungguin oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai, kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam mazhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6:04. Di Yaman itu ada mazhab namanya Zaidiyah, itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak di menterobati. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik, sholat maghrib itu waktu lentek bikot di ayat at-toharo saksur sumayu sholli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa nggih? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci salat 5 rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan, itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman. Saya punya teman Habib Akrab Al-Atas. Itu cerita, pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid apa? Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar itu. Ya yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh itu. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat Isya. Jadi teman saya penak kan gak tanggungan. Mulai wis ya batal maghrib kalau bisa. Aku rada tertarik mbak tapi. Kok di fatwa ini MUI sesat repot. Fatwa MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Repot meneh. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku bolak-balik jajal. Dewean tapi sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu udah penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik, itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh tele boy apa garap gelar doktoral. Ya itu ikhlas serasa doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter fikih. Ya, tapi podo rada nyali ini. Kalau wis bar. Akhirnya singkat cerita ya, Nabi itu gak keluar saat ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasih, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngintikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada Nabi itu ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan itu sholat orang ini mau terus sahabat sing rukun-rukun wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, barokahnya peristiwa itu, karena ashabu Rasulillah iku yanamuna wa shallallahu wa lam yatafattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, lugo keceklak-ceklik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kan itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi ojo terus ngorok ini lentang sih, ora oleh. Ini kok Mustafa nak pas ngaji dulu, itu ora pas turun nih, itu ora batal apa? Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudhunya tidak batal karena setelah setengah 3 Nabi rawuh mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang.
Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yakko sulusul lailin akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, artinya lebih sering sholat di depan. Meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok terus kayak gerakan itu, Nabi lah ora seneng, dia berat no umat. Tapi nak ra tau blas, Nabi hampir goblok. Dong untuk pisan-pisan lakoni Nabi. Mulane aku yo tahu pisan tapi Nabi ngakoni ini pisan ya aku tahu. Pisan. Jadi satu-satu loh. Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita-kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo tak jalur sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko ojo istighfar bareng-bareng ngenteni jam ya kira-kira setengah 3. Ada saiki ono istighosa setengah 09.00 apa masih aku ya wis tapi apa tentang di ya iya wis ning lapangan uga tempat mustajab. Waktune setengah 09.00 ya ora wektu. Nah, tapi pen nentang ujarane anti istighosa. Itu coba hati malah kota. Lah ape dulu kok ngono ku ngilangno ilmu. Kabeh ilmu sepakat nak istighfar wa bil asarihum astagfirullah. Itu dadi wa bid duha hum yastaghfirun. Tapi aja melok kok ngritik kaya aku kualat aku. Aku ya keben aku ngomong wae men ngomong. Yes, benar. Lah ya saiki istighfar wa bil asar yunasabirun wa biduha. Asar waktu. Sahur jam 05.00 apa jam 09.30. Tapi kadang dia yang mendingan. Aku yo krungu, Gus, kritik kok krungu. Tapi nyatane setengah 3 ora istighfar. Lumayan setengah 09.00 bar. Ya wis nak ngono dalil lumayan, tapi ya arep arep disepuro tenan aku yo lumayan. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Hampir melok organisasi, ora melok jamaatul muslimin. Melok iku wis do nabrak syariat. Tapi yo luwih apik dibanding konser ya iku tapi kok sering. Tapi kalau tau melok kan, ya tau melok, tau diutang kok. Lho kok teko. Ya gue syarat. Bareng ping 3 ping 4 ping 4 syarat. Pokoknya ana utang setahun pisan teko pisan, gue syarat. Dan aku ganti Nabi. Hak ora teko iku ya umatku, dia Nabi video. Tapi misalnya takoi Nabi, kok teko terus ya padahal ora persis yo Nabi. Sering bener video. Wis ya gitu. Jadi kalau suwun kita terus makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat mau ditambah dengan ijabuma lam yaji. Beliau juga menentang mati-matian. Tapi nek ana wong ora tau salat sunat oleh ngritik yo mati-matian. Berarti wong saleh tenan yang kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam anyar, selawase ra salat, ketemu kiai khusyuk. Wah, salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung bahas itu saleh bah. Selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sebenarnya salat kalau wong. Carane bisa melok-melok. Bahkan di Nabi orang mau bisa tak ya Rasulullah badhe ngaji jenengan. Ngaji apa? Warai pura carane salat. Jadi ben wis kene-kene wae. Mun aku salat ke melok. Bareng Nabi salat zuhur kon melok. Asar kon melok. Bareng wis bar 5 waktu sekarang mulai. Lah terus carane salat seperti sallu kamar itu muni. Ya salat kok sumbek rohi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sab'ata asar. Awaluha an-niyat. Ora tau asani qiyamul qadir apa? Asalis qiraatul Fatihah. Ora ono Nabi mulang ngono. Itu aku salat ke. Aku salat.
genep 5. Aja sitok. Engko nek wakili sartok terus mulai nyongkone sing wajib mok. Kayak kasus Islam di Sumatera itu. Desane Isa Yusuf Baros menangi sinten Sayyidina. Jadi sakjane versi Islam anyar pertama yang sekitar Sumatera. Aja di pokoknya Sumatera. Jenenge sinten? Yusuf Baros. Itu gila menangi sinten Sayyidina. Itu diulang salat lagi telu kan. Boyong. Boyong nganti saiki kamune nek salat mau telu. Diulang lagi telu. Boyong. Wah, aku nak dua rasa maghrib yo penak itu. Lah subuh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu kok sholat telur. Ya itu misalnya kanjeng Nabi mau ngulang sholat asar harus dia mulai. Wah, aku dirare Nabi asar tok, liyane ora. Mereka ora. Bon terus. Rawal Bukhari wa man tisapane wong istaghfar nyepelek sapa man bil abi baik lan program arham sang program rahim khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing seneng mawaddata ahlika ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahu ing disenengi ahli ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahu ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot aku tak apa-apa. Lawan disapane wong istaghfar nyepelekno sapa man di ahlihi ing keluargane man, zaujati tegese bojo man, khosira mongko tun sapa man, thayyibal maisati ing enake penguripan.